Permulaanku dengan waktu, kayak Ariki Raihan. Bila kau bertemu dengan kegelapan, sampaikan pesanku padanya. Aku tak akan pernah lari dari takdir. Aku akan tetap di sini, menanti matahari tiba, atau kegelapan boleh menemuiku duluan. Mungkin, waktu adalah teman paling setia bagi manusia. Tak ada hambatan untuk saling berbagi cerita kehidupan. Waktu tak akan lari kemana-mana. Dia akan selalu ada untuk memberitahuku kapan hujan akan turun. Lantas, apa hubungan waktu dan hujan? Karena sejauh yang ku tahu, hanya hujanlah yang menjadi saksi perjalananku. Hujan dan waktu adalah sahabat karib. Permulaanku dengan waktu tidak seperti sekarang ini. Tidak mudah untuk menapakinya. Aku harus jatuh bangun, berdarah-darah demi meraih uluran tangan sang waktu yang tak sabar menungguku datang dari kejauhan. Ya, waktu membenciku pada permulaan ini. Aku lebih berjalan lambat, tanpa peduli bahwa waktu tak bisa meninggalkanku sendirian. Aku tahu perasaan waktu ketika itu, karena kini aku merasakan bagaimana sakitnya ditiadakan oleh orang lain. Aku tak pernah lupa ketika waktu menemukanku menangis di pojokan kamarku yang sempit. Di antara rinai hujan, menilisikkan suara rintiknya yang begitu keluh. Dia tahu aku tak bisa kehilangan sepasang malaikat yang senantiasa mengelus rambutku sebelum tidur, atau membuatkanku sarapan kesukaanku, telur dadar. Ayo ikut denganku, akan kuajak jalan-jalan. Sang waktu mencoba menghiburku. Tidak, aku menolaknya. Kepalaku masih tersembunyi di balik pangkuanku pada kedua lutut. Terakhir kali aku ikut denganmu, kau mengambil ayah dan ibu. Kau pembohong. Waktu terdiam. Aku melihat jarum jam dinding di kamarku juga berhenti. Hanya aku dan dia yang sadar dalam dimensi ini. Aku bisa membaca waktu ingin segera membantahku, tapi urung dilakukan. Aku pergi meninggalkannya karena aku tak lagi percaya padanya. 10 tahun lamanya aku tak bersua dengan waktu. Kita berdua sepertinya belum merindukan satu sama lain. Padahal aku masih sama seperti dulu. Menyukai selasar taman bunga yang dikelilingi oleh bunga tulip, menggores tinta pada selembar kertas putih berukuran A4, menuliskan tip perjalanan yang telah kulalui. Kata sepi, seorang diri, diam masih mendominasi berlembar-lembar kertas yang sudah menumpuk di atas meja rumahku. Entah apa lagi yang bisa kutuliskan untuk menambah variasi kata baru. Rasanya ada yang kosong di dalam sini, tanpa tahu obat penawar apa yang dapat menambalnya. Ada yang berbeda antara dimensiku dengan lainnya. Aku kehilangan sang waktu. Ya, aku benar-benar merindukannya. Apakah waktu benar-benar melupakanku? Kerinduan ini mengantarkanku pada keterpurukan, bagai anak ayam yang kehilangan induknya. Aku tak bisa membaca dengan jelas peta kehidupanku. Aku lebih banyak berjalan di sepertiga malam hanya untuk berharap. Barangkali waktu akan muncul di depan sana, dekat kedai kopi favoritku. Harapan memang selalu ada, tapi aku lebih percaya kepada takdir. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Sang waktu tersenyum. Kita kan teman. Aku tak pernah memanggilmu teman, ucapku ketus. Kalau begitu, panggil aku tamu, balas waktu. Aku ingin mendengar ceritamu. Untuk pertama kalinya setelah 10 tahun ada yang memintaku bercerita. Ayah pernah berwasiat, kamu pasti akan berjumpa dengan gelap dan terang. Tapi hanya waktu yang bisa menunjukkanmu jalan mana yang tepat. Aku pikir tak ada salahnya berbagi cerita. Toh, pada akhirnya waktu kembali hadir di sampingku. Sang waktu menemaniku hingga sepertiga malam. Senang rasanya kerinduan ini terabadi. Walaupun lisan berbohong, toh batin bisa berkata apa. Dia ternyata tak pernah meninggalkanku. Ia mengawasiku di balik langit ketujuh. Rupanya karena bukan dia yang menyerah akanku, tetapi aku yang pergi meninggalkannya. Dia percaya bahwa suatu saat nanti akan tiba masanya ketika aku dan dia ditakdirkan bertemu kembali. Sampai saat itu tiba, dia senantiasa memperhatikanku. Sampai hari ini saat dia membangunkanku dari tidur lelap. Kita mulai saling membuka diri. Waktu menasihatiku banyak hal. Kehilangan adalah perusak keharmonisan antara perasaan dan emosi yang sudah Tuhan ciptakan secara sempurna untukku.
bahwa aku bisa menambal kekosongan di dalam dada ini oleh satu hal, rasa cinta. Waktu berpesan padaku untuk mencoba melangkah dalam perspektif yang berbeda, bahwa bumi ini diciptakan bukan untuk berjalan dalam suatu langkah perjalanan. Membuka gembok hati adalah kunci utamanya. Dalam suatu pagi yang sendu, seperti biasanya, aku terpaksa meneduhkan diri di kedai favoritku, 50 meter dari rumah. Pagi ini langit menangis tak keruan. Orang-orang berbondong beranjak dari santainya hanya sekedar mencegah bajunya basah. Di antara orang-orang itu ada seorang gadis yang memancing perhatianku, bukan karena dia cantik tiada tara, tapi karena aku melihat sang waktu menuntun gadis itu ke kedai ini, ke arah mejaku. "Maaf, apakah kursi ini kosong?" sang gadis bertanya di antara lamunanku. Sang waktu langsung menginjak kakiku yang tersembunyi di balik meja. Iya kosong kok," jawabku tergugup. Sang waktu pergi meninggalkan gadis itu sambil tersenyum. Entah berapa banyak rencana yang sudah disiapkan olehnya di balik langit ketujuh. Aku ditinggalkan dalam perasaan campur aduk antara senang, terkejut, ataupun bingung. Ya, dalam sekejap aku sudah dijebak oleh kekaguman. Walaupun dia hanya bertanya sekilas, aku bisa melihat dari kedalaman wajahnya. Wajah yang menunjukkan kesederhanaan dan kebaikan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Gadis itu masih duduk di kursi depan sana, persis di hadapanku, di meja yang sama karena langit belum mau berhenti. Menangis. Gadis itu pun memesan kopi yang sama denganku. Permulaan keterpautan pradugaku. Aku tahu maksudmu waktu. Kamu memang sahabatku. Aku terbangun di sepertiga malam. Ada secari kertas memo menempel di dahiku. Jangan sering-sering jalan-jalan malam. Sekali-kali berdoalah. Isi pesan itu memantik rasa penasaran. Terdengar bunyi kaleng jatuh berdentang di luar kamar. Ada secari kertas juga di dalamnya. Munajatkan doamu agar kekagumanmu padanya berubah menjadi harapan yang mampu membawamu pada langit ketujuh. Karena aku menunggu ketika kamu menemuiku dengan seorang yang ada dalam doamu. Setiap hari aku menunggu sang gadis di meja dan kursi yang sama. Hujan terik, panas bermusim-musim, cuaca berganti. Aku tetap di sana, dalam penantianku. Kutitipkan sebuah surat pada sang waktu melalui sujudku di sepertiga malam. Surat tanpa kertas. Wahai sang waktu, entah berapa banyak rencana yang kau tuliskan untukku selama 10 tahun ini. Kau tahu, 10 tahun bukan waktu yang sebentar. 10 tahun kamu peduli padaku di balik ketidaktahuanku, dan selama itu pula aku membencimu. Bukan kamu yang tak memaafkanku, sahabat. Aku yang pergi meninggalkanmu ketika dulu. Bila kau bertemu dengan kegelapan, sampaikan pesanku padanya. Aku takkan lari meninggalkan takdir. Aku akan tetap di sini, menanti matahari tiba, atau ia boleh menemuiku duluan. Aku harus segera berkisah padanya, bahwa kini aku memilihmu, waktu. Kamulah satu-satunya bukti dari perjalananku. Perjalanan metamorfosa yang aku pikir inilah kenangan terbaik. Terima kasih waktu. Semoga kita bisa benar-benar bertemu di langit ketujuh, di hadapan gadis yang kini menarik kursi di depanku. Aku membisikkan padanya, panjatku, yang membuatnya tersenyum. Aku dan kamu diciptakan berbeda untuk saling melengkapi. Tuhan sengaja menitipkan tulang rusukku padamu, agar kamu tidak tersesat dalam pelayaran menemukanku di muara pelabuhan yang orang menyebutnya cinta. Gadis itu diam tanpa kata, dia hanya tersenyum bahagia. Sang waktu hadir di antara kita berdua. Kita sudah di langit ketujuh rupanya.